Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi liqa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Ini yang gelar siapa begini? Yang gelar karpet siapa begini? Hah? Oh, nggak jelas begitu gimana? Separuh doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa rujjihat ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan wa tanqusu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nukila. Artinya, dan dikuatkan pendapat tentang bertambahnya iman disebabkan bertambahnya amal, bertambahnya ketaatan manusia, dan berkurangnya iman disebabkan berkurangnya ketaatan. Dikatakan tidak begitu. Ada juga yang berpendapat tidak ada perbedaan antara tambahnya amal dan kurangnya
Amal sama, iman ya tetap iman, nggak ada amalnya nambah, imannya nambah. Ini pendapat yang lain. Maksudnya pendapat yang kuat dan diunggulkan dari kalangan ulama ahlu sunnah itu menyatakan bahwa yang namanya iman itu bisa bertambah dengan tambahnya amal. Itu rata-rata ulama ahlu sunnah begitu. Kalau kamu kok nambah amal, hari ini puasa, besok ada sunnah, ada zikir, berarti iman kamu lagi naik tuh. Tapi kalau lagi malas sunnah, malas puasa, malas zikir, maunya nonton TV aja, main HP aja, berarti imannya lagi. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Sebagian ulama menyatakan bahwa pendapat antara Imam Asy'ari dan Imam Abu Hanifah hanya perbedaan lafadz, bukan perbedaan hakikat. Maksudnya perbedaan lafadz itu berarti secara makna sama. Walaupun lafadznya satu ngomong bertambah, satu ngomong berkurang, itu lafadznya, tapi maknanya sama. Apa maknanya? Bahwa iman itu tetap, yang bertambah itu alamatnya, bukan imannya, bukan tandanya. Tandanya seseorang itu iman itu bisa bertambah dengan tambahnya banyak amal. Jadi semakin banyak amal, semakin banyak tanda yang menunjukkan kamu itu iman. Semakin kurang amal, semakin kurang tanda. Itu loh. Bukan imannya itu sendiri, bukan. Jadi yang dimaksud Imam Asy'ari adalah tandanya. Sedangkan yang dimaksud Imam Abu Hanifah maknanya atau imannya, atau barangnya, atau ainnya si iman. Maka ainnya si iman yang nggak bertambah. Kenapa begitu? Pendapat yang unggul dan kuat menurut ahlu sunnah yang mengikuti akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan bahwa iman bisa bertambah karena taat dan berkurang karena kurangnya taat. Amal itu apa? Amal itu adalah kesempurnaan iman. Loh, berarti amal sama iman beda-beda nih. Kalau kamu beramal, berarti iman kamu sempurna. Bukan berarti kalau nggak beramal nggak iman. Gitu loh, berarti iman itu punya kedudukan sendiri, amal juga punya kedudukan sendiri. Gitu loh. Jadi apa hubungannya antara amal dan iman? Oh, amal jadi tanda di situ ada iman. Kalau nggak ada amal, ya tetap ada iman di situ, cuman nggak ada tandanya, gitu loh. Bukan berarti, oh kalau Wahabi kan kalau nggak ada amalnya, berarti imannya jadinya apa? Kafir dong berarti. Masa orang nggak beramal jadi kafir gitu loh. Jadi jangan dikaitkan kalau amalnya hilang jadi hilangnya iman. Maka amal merupakan syarat kesempurnaan iman. Ketika amal baik itu
berkurang, iman juga berkurang. Nah, ini alamatnya maksudnya. Dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Kondisi keimanan seseorang yang tidak stabil, artinya yang kadang naik, kadang turun, ini berlaku untuk manusia dan jin. Jadi mau mengkelompokkan beberapa jenis keimanan. Yang bisa nambah, bisa kurang, itu adalah manusia dan jin. Adapun malaikat, ada yang mengatakan selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Ada juga yang berpendapat bahwa imannya malaikat tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang. Sedangkan imannya para nabi dan rasul senantiasa bertambah, tapi tidak pernah berkurang. Dari sini bisa disimpulkan iman ada 3 macam. Sekarang kita kembalikan, iman itu maknanya apa? Tasdik. Berarti maknanya iman membenarkan. Ya. Yang dibenarkan ada berapa? 77. Kalau kita bahas kemarin, cabang-cabang semuanya kamu benarkan enggak? Kamu imani enggak? 77 itu kamu imani enggak? Berarti 77 kamu benarkan bahwa ini benar, Allah perintah begini, ini benar, Allah perintah begini. Ya. Lah, kalau kamu kerjakan yang satu, kamu kerjakan yang lainnya, kamu kerjakan lagi yang lain, maka jadinya apa? Nambah. Artinya nambah alamat yang kamu benarkan gitu loh. Kalau hatinya membenarkan, ya nggak berkurang lagi. Kamu lagi maksiat juga ditanya 77 cabang itu bener nggak? Bener. Kamu nggak, oh saya nggak iman yang ini, nggak ada begitu, nggak ada. Walaupun kamunya lagi maksiat gitu loh. Itu nggak mengurangi yang kamu benarkan. Kayak yang ringan aja lah, rukun iman yang 6. Ada berapa? 6. Ketika kamu lagi minum arak umpamanya, ada nggak yang kamu ingkari? Oh saya mah nggak iman hari akhir, ada begitu? Walaupun minum arak, tetap kamu, berarti iman kamu nggak berkurang. Artinya ketika iman dimaknai membenarkan, yang kamu benarkan itu tetap gitu loh, nggak pernah berkurang, nggak pernah bertambah. Ketika iman diartikan apa? Membenarkan. Makanya imannya seseorang itu, dan jin, manusia dan jin bisa bertambah, bisa berkurang. Kenapa? Karena alamat amalnya, kadang amalnya nambah, kadang amalnya kurang. Tapi kalau pokok keimanannya ya nggak bertambah, nggak berkurang. Sama kayak keimanan malaikat. Kenapa imannya malaikat nggak nambah?
amalnya malaikat nambah enggak? Malaikat diperintah sujud, terus kok tahu-tahu nambahin rukuk ada? Ya Allah, saya tambahin dah rukuk sekali lah, gitu ada? Enggak ada. Tandanya imannya malaikat tetap. Maksudnya apa? Alamat amal yang dikerjakan nggak pernah nambah, gitu loh. Hingga diartikan imannya nggak pernah nambah. Padahal dimaksud adalah amalnya malaikat nggak pernah nambah. Wong malaikat perintahnya itu yaitu yang bagian nulis, rokib, atid, ada tambah yang lain. Atau ngesip sama yang lain, gantian dong, gua ada begitu. Yang bagian niup trompet lama nganggur kan umpamanya, taruh sambil ngesip yang lain ada? Ya nggak ada. Sudah mau ditiup nggak ditiup di situ aja kerjanya. Menunjukkan apa? Nggak nambah, nggak kurang. Artinya amalnya malaikat tetap, gitu loh. Maka dikatakan imannya tetap, nggak nambah, nggak kurang. Jadi kalau diartikan, dikembalikan, iman itu maknanya membenarkan. Membenarkan itu ya nggak bisa nambah. Kamu ditanya 10 tambah 10 jumlahnya 20. Bener. Besok kamu ngomong bener. Besok lagi bener. Itu nambah nggak imannya? Ya sudah begitu. Yang nambah apanya memang segitu bener, gitu loh. Enggak terus ini gara-gara kenceng semua imannya nambah, enggak. Lu mau teriak-teriak ya segitu doang imannya, karena iman diartikan apa? Membenarkan, gitu loh. Sesuatu yang benar kamu benarkan, ya sudah, kamu namanya iman. Mau membenarkan dengan suara yang keras, mau suara pelan, tetap hasilnya kamu membenarkan, hasilnya iman, gitu loh. Lah sedangkan imannya Nabi naik terus, kenapa? Karena amalnya nambah terus. Nabi itu nggak pernah kurang amalnya. Besok nambah lagi, besok nambah lagi. Maka bukan berarti imannya Nabi bertambah, gitu loh maksudnya. Tapi alamat yang ditunjukkan pada diri Nabi bahwa di dalam dirinya itu ada iman, alamatnya nambah, tambah amalnya, tambah amalnya. Ya, jadi iman menurut pendapat yang kuat, pendapat yang rojeh, pendapat yang paling banyak di antara ulama, iman ada 3. Yang pertama iman yang bertambah dan kadang berkurang. Banyak nambahnya apa banyak kurangnya? Enggak, banyak nambahnya. Kalau banyak kurangnya habis dong ente. Hari ini nambah 1, besok kurang 2. Nambah lagi 1 kurang 2, habis lama-lama dong ente. Tekor akhirnya. Ini adalah imannya orang-orang mukmin, baik manusia maupun jin. Terus yang kedua, iman yang tidak pernah nambah dan juga tidak pernah berkurang. Ini imannya para malaikat. Yang ketiga, iman yang senantiasa nambah, tidak pernah berkurang. Ini adalah imannya para nabi dan rasul. Nanti alamatnya yang dibuat nambah lagi, tandanya nambah lagi, tandanya nambah lagi. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, iman tidak pernah bertambah dan tidak pernah
kurang, itu materinya atau zatnya iman gitu loh. Karena iman itu adalah tasdik, membenarkan serta mengakui. Bagaimana bisa tasdik itu bertambah atau berkurang gitu loh. Wong membenarkan kok nambah kurang, yang dibenarkan itu aja mau nambahnya bagaimana. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Haramain berkata tidak ada perbedaan mendasar antara Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Perbedaan hanya dari segi lafadznya saja. Imam Asy'ari berpendapat iman bisa bertambah karena melakukan ketaatan dan bisa berkurang karena melakukan maksiat. Maksudnya kesempurnaan iman bisa bertambah gitu loh. Alamatnya bisa bertambah dengan banyaknya melakukan ketaatan. Dan bisa juga kesempurnaan iman itu berkurang dengan meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Jadi amal merupakan syarat kesempurnaan iman, bukan syarat sahnya iman gitu loh. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah berpendapat iman tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Maksudnya adalah syarat sahnya iman. Jadi yang nggak bertambah, nggak berkurang itu adalah apa? Syarat sahnya iman. Apa sih syarat sahnya iman? Ada 3. At-tasdiqun bil jinan, wal iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman, syarat sahnya iman ada 3, yaitu hatinya membenarkan. Kalau hati seseorang tidak membenarkan, maka enggak disebut iman. Hati siapa yang enggak membenarkan? Hah? Hatinya orang kafir. Siapa lagi? Munafik. Itu hatinya nggak pernah membenarkan. Ada lagi yang mengatakan apa? Taklid. Orang taklid juga hatinya tidak membenarkan. Kenapa? Karena nggak tahu benarnya. Gimana mau membenarkan? Tapi mengakui. Pokoknya apa yang diperintahkan untuk disebutkan ya sudah diakui, yang mau dikerjakan diakui, tidak pernah mengurangi apapun yang harus diakui walaupun tidak sampai pada pengetahuan. Apa sih? Nah, ada pendapat lain, iman itu bisa bertambah atau keyakinan pembenaran itu bisa bertambah dengan apa? Dengan bertambahnya dalil. Seorang hakim bertambah yakin
seseorang itu bersalah ketika apa? Semakin banyaknya bukti, gitu loh. Semakin banyak bukti, semakin banyak kemantapan yang ada di dalam hati. Semakin kurang bukti, semakin berkurang kemantapan. Hakim itu kalau sudah ngetok palu, kenceng ngetoknya berarti mantep. Kecuali kasus Sambo, lemes dia ngetoknya. Enggak berani kencang-kencang dia, bahaya nih kencang-kencang. Semakin tambah buktinya, semakin mantep dia memutuskan sesuatu. Makanya Imam Ar-Razi rahimahullah itu dijuluki dengan imam dengan 1000 dalil. Dijuluki seorang imam yang bisa menguasai 1000 dalil untuk menunjukkan Allah itu Tuhan. Menunjukkan apa? Betapa kemantapan di dalam hatinya, tasdik yang ada dalam hatinya betapa kuatnya, gitu loh. Dia membenarkan dengan 1000 macam dalil. Lah, orang kayak kita cukup 1 dalil. Yang penting pakai dalil. Jangan sampai nggak pakai dalil. 1 dalil itu pun dalil ijmal. Ya Allah, ngirit bener. Udah cuman 1 ijmal lagi ente. Nggak yang tafsir nggak. Kenapa banget ulama memudahkan gitu loh kita untuk bisa disebut imannya sah dunia sampai akhirat. Lah kan ada juga yang mengatakan nggak pakai dalil juga sah, Bib, tapi pendapatnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan pendapatnya itu sah, ada yang mengatakan tidak sah. Itu loh. Jadi kalau orang yang mengatakan iman itu boleh taklid, maka itu khilaf. Artinya ada ulama yang mengesahkannya, ada yang tidak mengesahkan. Iman mah nggak usah mikir, ikut aja. Bapak ente ngomong apa? Udah percaya aja. Bapak ente masa bohong sih? Ustadz ente masa bohong sih? Udah ikut aja. Ada pendapat begitu. Imannya gimana? Sah. Dari mana mereka ngukur sahnya? Dari mau beramal. Terus hatinya mau mengakui. Berarti makna imannya berbeda. Kalau makna iman indah Sanusiyah dikatakan al-iman bermakna at-tasdik. At-tasdik maknanya ma'rifat. Itu iman menurut Imam Sanusi. Kalau menurut jumhur, iman maknanya apa? At-tasdik. At-tasdik maknanya apa? Id'an wal qabul, gitu loh. Id'an itu mengakui, qabul itu menerima. Hatinya mengakui Allah sebagai Tuhan, hatinya mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, badannya mau beramal. Nah, itu disebut iman indal jumhur. Maka pendapat ini memasukkan semua orang-orang yang pada taklid, walaupun dia nggak ngerti masalah dalil, nggak ngerti masalah hudusul alam, nggak ngerti masalah kidam, nggak ngerti yang lainnya dengan dalil,
maka dianggap imannya sah karena memenuhi 2 persyaratan sahnya iman. Apa itu? Hatinya mengakui, badannya menerima. Lah kalau munafik bagaimana? Munafik badannya menerima, hatinya nggak mau ngakuin, gitu loh. Orang munafik itu sholat mau, puasa mau, perang mau, tapi hatinya nggak bisa ngakui Allah sebagai Tuhan, karena dia berada di lingkungan Islam hanya untuk mengelabui yang lain. Kalau dia berpura-pura jadi orang Islam, aslinya dia tetap orang kafir. Kenapa? Kalau kembali ke orang kafir, dia ngomong, gua habis bohongin semua tuh orang. Gitu. Gua udah pura-pura begini, dikira gua orang Islam. Jadi hati nuraninya nggak mau mengakui, walaupun dohirnya kayak siapa contohnya? Siapa contohnya? Orang yang hatinya nggak bisa menerima Indonesia sebagai ibu pertiwi, siapa? Yang mengakui Tiongkok sebagai ibu pertiwi, walaupun tinggalnya kerja di sini, makan di sini, dohirnya begitu, tapi hatinya nggak bisa mendua dia, gitu loh. Beda sama orang Arab. Orang Arab kembali ke sono, diusir dari Solo, ngapain kemari? Kan gua orang Arab, hidungnya doang sama Arab. Arab Jawa. Makanya orang Indonesia itu hubul waton minal iman, cinta kepada tanah air sebagian daripada iman. Di mana dia dilahirkan, di situ tumpah darahnya. Beda sama mereka, mau lahir di mana, tumpah darahnya sono. Gitu. Makanya mudanya di sini, tuanya ntar hartanya bawa ke sono, apanya bawa ke sono. Kalau dari sisi hukum namanya apa? Munafik, gitu loh. Zahirnya menerima di sini, batinnya nggak mengakui. Jadi munafik begitu tuh. Lah kalau orang taklid gimana? Masih dapat dua-duanya, hatinya masih mengakui, zahirnya masih menerima. Jadi ada yang disebut iman itu bisa bertambah. Jadi tambahnya iman dengan apa? Dalil, gitu loh. Kurangnya iman dengan kurangnya dalil. Jadi semakin kamu punya banyak dalil, semakin kamu akan punya banyak keyakinan. Artinya akan meningkat kemantapan kamu tentang sesuatu. Lah kalau semakin sedikitnya dalil, semakin sedikitnya kemantapan di dalam hati. Ini pendapat yang lain tentang kalau kita mau bicarakan iman itu ainnya bisa nambah enggak? Kalau ainnya atau yang dibenarkan ya enggak nambah. Wong rukun iman kan 6 doang, emang jadi 7 mau nambah? Atau nambah 8 kan enggak, mau kamu benarkan ya 7, enggak ya tetap apa rukun iman ya 6, enggak kamu benarkan juga jumlahnya 6. Kalau diukur dari situ ya enggak ada nambahnya, gitu loh. Jadi syarat sahnya iman menurut Imam Abu Hanifah itu yang pertama at-tasdiqun bil jinan, hatinya membenarkan, maka ini syarat sahnya iman yang pertama.
Terus iqrarun bil lisan, ini syarat terpenuhinya hukum-hukum duniawi loh. Bukan terpenuhinya hukum-hukum ukhrawi. Beda nih. Ada orang hatinya iman, yakin Allah Tuhan, yakin Nabi Muhammad Rasul, tapi nggak pernah ikrar, jadinya gimana? Kafir atau mukmin? Nah, di hadapan manusia dia kafir. Contohnya siapa? Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, abahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, membela Nabi mati-matian. Ketika suruh